IHSG naik, tapi siapa yang panik? IHSG lagi naik tinggi. Pasar saham bergairah, indeks tembus rekor, semua tampak cerah di layar-layar bursa. Tapi entah kenapa, di balik euforia itu, ada wajah-wajah yang mulai gelisah. Yang biasanya santai, kini mulai banyak rapat. Yang dulu pede tampil di depan kamera, sekarang lebih sering diam. Lucu ya, ketika ekonomi mulai naik, justru yang panik bukan rakyat, tapi orang-orang di dalam sistem. Purbaya mulai mengubah arah angin. Kita mulai dari satu nama yang belakangan ini jadi bahan bisik-bisik di lingkar kekuasaan, Purbaya. Teknokrat yang kalem, tapi langkahnya bikin banyak orang di ruang rapat salah tingkah. Kenapa? Karena kebijakan dia bukan basa-basi. Dia tidak sibuk mencari panggung, tapi sibuk menambal kebocoran. Dan di negeri yang terbiasa dengan kebijakan yang berbunyi tapi tak berarti, langkah Purbaya terasa aneh. Dia mulai dari hal yang paling sederhana, tapi paling sensitif, mengatur ulang aliran uang. Bukan untuk memperkaya kelompok tertentu, tapi buat memastikan uang negara benar-benar bergerak ke sektor produktif. Bukan ke saku para pemain rente yang kerjaannya hanya memutar angka, bukan menciptakan nilai. Dan disitulah badai mulai datang. Yang kena bukan rakyat, tapi pemain lama. Kebijakan moneter baru bikin nyaman bagi ekonomi real, tapi gatal bagi mereka yang biasa bermain di area abu-abu. Mereka yang sudah lama hidup dari selisih bunga, kurs, proyek fiktif, atau kontrak yang tak jelas. Dulu, tiap rupiah melemah, mereka senyum. Tiap proyek diundur, mereka dapat bagian. Tiap kebijakan tidak transparan, mereka bernafas lega. Sekarang, permainan itu mulai berhenti. Karena Purbaya datang bukan untuk menyenangkan mereka, tapi untuk mengembalikan logika dasar ekonomi. Kerja, produksi, nilai tambah. Bukan permainan angka di balik meja. Dan ketika ruang itu ditutup, mereka kehilangan oksigen. Makanya hari-hari ini banyak yang mendadak berbicara soal stabilitas, menjaga keseimbangan, menghindari kebijakan yang gegabah. Padahal yang mereka maksud sebenarnya cuma satu. Tolong, jangan ganggu kenyamanan kami. IHSG naik, tapi kekuasaan lama mulai turun. Yang menarik, pasar justru merespons positif. IHSG melonjak, investor asing masuk, modal baru mulai bergerak, artinya dunia membaca langkah Purbaya sebagai tanda arah baru. Bukan arah yang penuh janji palsu, tapi arah yang rasional. Efisiensi, transparansi, disiplin fiskal. Pasar paham, sistem yang bersih lebih menjanjikan daripada sistem yang mudah disetir segelintir orang. Tapi tentu saja, mereka yang biasa menyetir tidak suka. Mereka mulai memainkan narasi. Katanya kebijakan ini berisiko, katanya bisa mengguncang stabilitas, katanya bisa memicu krisis. Ironi, ya? Yang dulu bikin sistem goyah, sekarang bicara soal kestabilan. Yang dulu menikmati rente dari kekacauan, sekarang tampil sebagai penjaga keseimbangan. Dolar, emas, dan gerakan sunyi di balik angka. Di sisi global, dolar menguat, emas naik, semua orang bicara soal safe haven. Negara-negara besar menimbun emas, tapi Indonesia justru masih sibuk memajaki pembelinya. Aneh tapi nyata. Negara penghasil emas, tapi rakyatnya sulit membeli tanpa beban pajak berat. Dan lagi-lagi, siapa yang diuntungkan dari situasi seperti itu? Ya, mereka yang bisa bermain di luar sistem. Yang bisa ekspor dolar tanpa repot. Yang bisa beli emas di luar negeri tanpa terkena aturan lokal. Tapi sekarang, ruang itu mulai disorot. Kebijakan fiskal dan moneter mulai dibuat terintegrasi. Celakanya, buat mereka yang dulu bebas, ini terasa seperti pasang baru. Ombaknya tinggi dan mereka tidak siap berenang. Rakyat pelan, tapi pasti mulai melek. Yang paling menarik bukan di level elit, tapi di level bawah. Masyarakat mulai sadar bahwa ekonomi sehat itu bukan cuma soal angka besar di layar televisi, tapi soal arah uang dan siapa yang menikmati hasilnya. Ketika IHSG naik tapi harga sembako stabil, rakyat bisa tenang. Ketika rupiah sedikit melemah tapi industri lokal tetap jalan, itu artinya ekonomi mulai berdiri di kaki sendiri. Dan semua itu tidak terjadi tiba-tiba, ada kebijakan yang berani di baliknya. Purbaya bukan sedang membangun popularitas, tapi membangun fondasi. Dan fondasi itu memang tidak selalu indah di awal. Banyak yang merasa kehilangan privilege, tapi jangka panjangnya bisa jadi awal dari kemandirian ekonomi nasional yang sesungguhnya, babak baru, antara keberanian dan perlawanan. Sekarang Indonesia ada di titik tarik menarik. Di satu sisi ada keberanian untuk berubah,
Di sisi lain ada ketakutan untuk kehilangan kuasa. Dan keduanya sedang bertabrakan di depan mata kita. Purbaya sedang melawan cara lama berpikir. Cara yang bilang yang penting aman, meski lambat. Padahal aman yang dimaksud seringkali berarti yang penting tidak mengganggu kepentingan kami. Rakyat mulai paham. Karena setiap kali sistem dibersihkan, suara-suara ketakutan datang dari arah yang sama. Mereka yang paling keras menolak perubahan biasanya bukan yang paling miskin, tapi yang paling nyaman. Dan disitulah letak keindahannya. Ketika yang nyaman mulai gelisah, artinya sistem mulai bekerja. Indonesia sedang naik kelas. IHSG naik itu bukan cuma soal indeks, tapi soal arah. Dan arah yang sekarang sedang ditempuh bukan lagi soal siapa yang paling kuat melobi, tapi siapa yang paling kuat bekerja. Rakyat butuh keberanian seperti ini. Kebijakan yang tidak tunduk pada kepentingan lama, tapi berdiri di atas logika sehat dan data nyata. Mungkin belum sempurna, mungkin masih banyak tantangan, tapi yang jelas, kali ini arah anginnya beda. Ekonomi mulai bersih, dan yang takut hanyalah mereka yang selama ini menikmati kekeruhan. Jadi kalau hari ini ada yang panik, biarkan saja. Karena panik mereka bukan tanda krisis, tapi tanda perubahan sedang benar-benar terjadi. Ketika yang lama melawan dengan senyap, begitu arah ekonomi berubah, perlawanan lama pun muncul. Tapi bukan lewat demo besar, bukan lewat perdebatan terbuka. Mereka melawan dengan cara paling halus, menunda, memelintir, dan menakut-nakuti. Ya, ini perlawanan gaya baru. Tidak frontal, tapi sistematis. Lihat saja, begitu kebijakan fiskal mulai transparan, muncul narasi baru. Katanya ekonomi terlalu dikontrol. Begitu pengawasan proyek diperketat, langsung muncul isu, katanya birokrasi jadi lambat. Begitu subsidi diarahkan ke rakyat, mereka bilang, pasar bebas terganggu. Padahal intinya sederhana, mereka tidak lagi bisa bermain di wilayah abu-abu, jadi mereka ubah cara bermainnya.